Bayangkan sebuah kota yang menjadi rebutan tiga agama besar dunia. Yerusalem, suci bagi Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Hampir 1 abad lamanya, kota itu berada di tangan pasukan salib dengan luka sejarah yang dalam bagi dunia Islam. Hingga pada abad ke-12, muncul seorang pemimpin yang namanya kelak ditakuti musuh, tapi dihormati dunia, Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bukan hanya seorang sultan, tapi simbol dari gabungan kekuatan dan kehormatan. Seorang raja yang mengangkat pedang, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengembalikan Yerusalem ke pangkuan umat Islam dengan cara yang membuat kawan dan lawan sama-sama terdiam. Sebelum sampai ke tembok Yerusalem, Salahuddin harus menghadapi jantung kekuatan pasukan salib. Momen itu terjadi di sebuah tempat bernama Hattin, dekat Danau Tiberias. Di sana, pasukan salib berkumpul di bawah panji Raja Guy de Lusignan dan ksatria-ksatria terbaik mereka. Mereka yakin jika berhasil memukul mundur Salahuddin, Yerusalem akan aman untuk waktu yang lama. Tapi Salahuddin bukan tipe pemimpin yang sekadar menunggu musuh datang. Ia memancing mereka keluar ke medan yang salah. Ia biarkan pasukan salib berjalan jauh di bawah matahari musim panas, kehabisan air, dikepung haus dan kelelahan. Sementara itu, pasukannya menguasai sumber air, memanah dari kejauhan, membakar rumput kering untuk menambah panas dan asap di sekitar musuh. Di Hattin, pasukan salib bukan hanya kalah, mereka hancur. Banyak kesatria tertawan. Relik salib sejati yang mereka agungkan jatuh ke tangan Muslim. Setelah Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Beberapa bulan kemudian, pasukan Salahuddin mengepung Yerusalem. Ini kota yang dulu jatuh dengan lautan darah ketika pasukan salib merebutnya pada 1099, meninggalkan cerita tentang pembantaian besar di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Kini, sejarah menahan napas apakah balasannya akan sama. Pertahanan Yerusalem dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Balian dari Ibelin. Jumlah pasukan mereka sedikit, banyak penduduk adalah perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kota-kota lain setelah kekalahan di Hattin. Meski begitu, mereka bertahan sekuat tenaga. Mereka memperbaiki tembok, menyerang balik mesin-mesin pengepung, dan menolak tawaran menyerah di awal. Salahuddin tidak gegabah. Ia tahu jika ia memaksa penyerbuan total, darah akan mengalir dan tempat-tempat suci bisa rusak parah. Namun ia juga tidak bisa mundur. Yerusalem terlalu penting. Ini tentang kehormatan umat, tentang janji untuk mengembalikan kota itu ke tangan Islam. Serangan demi serangan dilancarkan. Tembok akhirnya retak, sebagian runtuh. Kota tahu waktunya hampir habis. Di titik itulah Balian meminta berunding. Disinilah perbedaan Salahuddin terlihat jelas. Ia bisa saja membalas seperti pasukan salib dulu, membunuh, membakar, mengusir semuanya. Namun Salahuddin memilih jalan lain. Ia menawarkan syarat, kota menyerah, dan penduduk yang sanggup membayar tebusan boleh keluar dengan aman, membawa harta mereka. Yang tidak mampu, banyak di antara mereka dibebaskan atau ditebus oleh Salahuddin dan para pemimpin Muslim lainnya. Ketika pasukan Islam akhirnya memasuki Yerusalem pada tahun 1187, tidak ada lautan darah seperti hampir seabad sebelumnya. Tempat-tempat suci dijaga, gereja-gereja besar tidak dihancurkan, dan umat Nasrani diberi izin tetap tinggal atau pergi dengan aman. Bagi dunia waktu itu, ini bukan hal biasa. Inilah mengapa bahkan banyak penulis Eropa, musuhnya di medan perang, akhirnya menulis tentang Salahuddin dengan penuh hormat. Di satu sisi, ia adalah raja yang memimpin pengepungan kota, mengangkat panjitan, dan mengalahkan pasukan salib di Hattin. Di sisi lain, ia adalah ksatria yang mengajarkan bahwa menang bukan berarti menghancurkan segalanya. Kemenangan sejati adalah ketika pedang dan kehormatan berjalan bersama. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi adalah kisah tentang Yerusalem yang kembali ke tangan Islam, tetapi juga kisah tentang bagaimana seorang pemimpin bisa ditakuti musuh di medan perang, sekaligus dihormati di lembaran sejarah mereka. Dan sampai hari ini, nama Salahuddin masih disebut sebagai contoh pemimpin yang tidak hanya menguasai kota, tapi juga menguasai dirinya sendiri.